teman-teman, nama saya Joko Saputra dengan NIM A1D118109. Saya dari kelompok 6, ruang R003 semester 5, PGSD FKIP, Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Wika Sapitri dengan NIM A1D1188077. Perkenalkan, nama saya Tiara Febriansyah dengan NIM A1D118106. Perkenalkan, nama saya Febri Bella Sidoduk, NIM A1D118089 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Lasma Juniati, NIM A1D11809. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kodariah dengan NIM A1D118102 dari kelompok 6, semester 5, ruang 3. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai permainan menggunakan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain di sekolah dasar. Dan di sini kami akan mencontohkan sebuah permainan menggunakan bahan sisa dan bahan alam tersebut. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bermain dan media bermain. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari bahan sisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan alam. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Saya akan menjelaskan mengenai materi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media bermain di sekolah dasar menggunakan media, bahan alam, dan bahan sisa. Akan menyampaikan penjelasan dari contoh bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain di sekolah dasar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bermain dan media bermain itu sendiri. Untuk bermain, menurut saya bermain adalah segala sesuatu atau kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang demi sebuah kesenangan, di mana biasanya bermain ini dilakukan oleh anak-anak dan tujuannya untuk melatih perkembangan kecerdasan, psikis, fisik maupun emosional anak. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan media bermain? Secara umum, media adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya bermain adalah termasuk media, karena dengan bermain, anak dapat mengembangkan atau mengimplementasikan emosionalnya dengan positif. Jadi bermain termasuk salah satu media. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bahan sisa. Bahan sisa adalah bahan-bahan dari barang-barang yang tidak terpakai lagi dan dapat didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh bahan sisa. Ada kertas bekas, kertas karton, dan koran, serta plastik. Nah, dari barang-barang bekas ini kita dapat memanfaatkannya sebagai media bermain. Misalnya untuk membuat pesawat-pesawatan, sampan-sampanan, dan bola. Alam adalah bahan-bahan yang berasal dari alam yang dapat diolah menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi penggunanya. Contohnya, batu-batuan, kayu, ranting, biji-bijian, daun kering, pelepah, bambu, bunga, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Yang pertama yaitu untuk memperkaya dan menambah alat bermain sebagai sumber belajar. Nah, jadi bermain bukan hanya untuk menyenangkan siswa, namun juga dapat menambah pengetahuan siswa. Nah, yang kedua yaitu untuk memotivasi guru agar lebih peka dalam mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai media bermain. Nah, yang ketiga yaitu murah serta dapat diperoleh dengan mudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media bermain menggunakan bahan alam dan bahan sisa. Hal yang pertama yaitu menjaga
membuat media alam, sudah pasti kita media alamnya sudah bersih dari seperti bambu. Kita jika menggunakan bambu, bulu-bulu halusnya sudah bersih. Jika kita menggunakan kayu, maka kayunya tidak berserat. Dan jika kita menggunakan bahan sisa, kita harus mencuci terlebih dahulu agar terjamin kebersihannya dan kesehatan untuk anak nantinya. Hal yang kedua yaitu dalam pembuatannya kita harus memperhatikan ukuran yang sesuai untuk anak. Medianya tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Yang ketiga yaitu kita harus membuat media yang bisa mengeksplorasi pengetahuan anak. Dan yang keempat yaitu kita membuat untuk membangkitkan rasa kreativitas anak tersebut. Jika kita membuat media itu, medianya bisa untuk membuat anak lebih kreatif. Contohnya kita menggunakan media UFOD, maka media itu bisa membuat kreativitas anak. UFOD biasanya untuk mendongeng, maka anak kita eksplorasi untuk bagaimana membuat UFOD itu sebagai bermanfaat untuk membangkitkan rasa kreativitas anak. Dan yang terakhir yaitu bisa untuk berkolaborasi dengan sesama teman. Dalam bermain kita pasti berkelompok, maka itu bisa membuat anak-anak memiliki rasa solidaritas terhadap teman sekelompoknya. Contoh bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain di sekolah dasar. 1. Ada pepes. Pepes itu adalah jenis boneka yang dipakai sebagai sarung tangan, biasanya bahan kebanyakan dari kaos kaki. 2. Ada engkrang batok. Engkrang batok ini adalah permainan yang berasal dari Jawa. Permainan ini dapat melatihkan keseimbangan peserta didik. Yang ketiga ada topeng-topeng lucu. Bermain topeng ini adalah hal yang menyenangkan bagi anak. Dengan leluasanya anak dapat bergerak memainkan tokoh sesuai dengan tokoh yang digunakannya. 4. Congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan jenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dan tumbuhan dan batu-batu kecil. 5. Gasing. Gasing dibuat dari kayu. Walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan-bahan lainnya, kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada panjang lengan orang yang memainkannya. Kini kita akan memilih permainan engkrang batok, yaitu engkrang batok kelapa. Engkrang batok kelapa ini adalah permainan yang menggunakan tempurung kelapa atau bambu sebagai penjaga dan diberi tali pengait untuk mengangkatkan kaki yang dipinjamkannya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan engkrang batok kelapa. Bahan-bahannya yang pertama ada tempurung kelapa, kedua tali. Alat-alat yang diperlukan yang pertama ada gunting, kedua ada perlas atau kertas pasir yang digunakan untuk memperhalus tempurung, dan yang ketiga ada board atau paku yang akan digunakan untuk melubangi tempurung kelapa. Baik teman-teman, untuk membuat engkrang batok ini kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Yang pertama batok kelapa, yang kedua kita perlu paku, Yang ketiga kita memerlukan rapiah, selanjutnya ada gunting, dan yang terakhir yaitu palu. Nah, cara pembuatannya ini sangat-sangat sederhana guys. Untuk pembuatannya yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus melubangi batok kelapa ini menggunakan paku dan palu.
lalu kita pasangkan talinya. Nah, di sini untuk supaya talinya ini tidak lepas, boleh kita gunakan ganjal seperti paku ataupun langsung kita ikat saja seperti ini. Saya akan menjelaskan aturan bermain dalam permainan enggrang batok kelapa. Yang pertama, permainan dilakukan secara berkelompok, boleh 2 kelompok atau lebih. Nah, yang kedua, setiap anggota kelompok terdiri dari 3 orang atau lebih. Dengan syarat, setiap anggota kelompok dari masing-masing kelompok harus memiliki jumlah yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok menggunakan enggrang batok untuk berlari. Cara bermain permainan ini yaitu yang pertama, setiap kelompok berbaris sejajar. Nah, yang kedua, setiap perwakilan anggota kelompok mengambil kertas yang ada di depan dan mulai memperagakan gerakan yang tertulis di kertas tersebut pada anggota kelompok yang lain. Nah, anggota kelompok yang berhasil menebak dengan benar berteriak betul dan berlari ke depan menggunakan enggrang batok untuk mengambil kertas lagi dan mulai memperagakan gerakan lain yang tertulis di kertas tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Nah, begitu seterusnya sampai tidak ada lagi anggota kelompok yang tersisa. Kelompok yang paling cepat kehabisan anggota, itulah pemenangnya. Baik adik-adik semua, jadi di sini kita akan bermain enggrang batok. Nama permainannya adalah tebak betul lari. Permainannya di sini kakak udah menyiapkan kertas yang berisi tulisan nama-nama hewan yang nantinya akan ditebak oleh masing-masing tim kalian. Jadi caranya nanti kertas ini akan kakak letakkan di garis finish, Nah, satu orang yang paling depan itu nanti akan berlari terlebih dahulu menuju garis finish, lalu mengambil kertas ini. Nah, setelah dibaca, lalu harus memperagakan gerakan yang ada pada tulisan ini. Setelah itu teman yang lain itu nanti menebak. Paham? Nah, nanti diperagain kalau misalkan yang nebak ini benar, yang di sana bilang benar, terus yang di sini lari menuju ke garis finish. Terus untuk ngambil kertas berikutnya. Sampai sana nanti juga sama kayak yang di awal tadi. Ambil kertasnya, baca, peragain gerakannya. Anggota yang paling terakhir nebak lagi. Kalau benar baru lagi ke sana sampai anggotanya habis. Paham? Kita peragain dahulu ya. Pakai ini ya, pakai gerakan, nggak boleh pakai suara. Kalau pakai suara nanti ketahuan. Kakak contohin dulu ya. Jadi nanti ini kan kita anggotanya 3 orang. Satu kelompoknya 3 orang. Jadi nanti kalau udah dimulai sama pemandunya 1, 2, 3, otomatis anggota yang paling depan ini berlari ke sana menuju kertas itu dan ambil kertas itu buat ditebak sama temennya yang kedua. Jadi nanti kan 1, 2, 3, yang pertama ini harus lari cepat-cepatan sampai sana. Caranya gini ya, misalkan 1, 2, 3.
misalkan nanti yang nebak belum benar, nggak boleh lari. Paham ya? Paham. Biar lebih seru, egrang batoknya dilepas dulu. Taruh di depan. Dalam hitungan 1, 2, 3, yang paling depan harus siap langsung lari ya. Oke, siap? Tim kanan siap? Tim kiri siap? Siap. 1, 2, 3. Jadi udah tim Putra kalah sama tim Putri. Jadi yang tercepat adalah tim Putri. Nah, ini sebenarnya supaya lebih seru nanti harus cepet-cepetan ya. Karena tadi masih agak lambat, kita ulang sekali lagi ya.